Dalam pledoi kuasa hukum Ahok yang dibacakan dalam sidang kemarin, banyak sekali poin yang dinilai memutarbalikkan fakta persidangan dan janggal. Kami merangkumnya menjadi 10 poin berikut ini. Kejanggalan pertama dalam pledoi kuasa hukum Ahok adalah kasus Ahok ada karena desakan massa. Padahal jelas-jelas gelar perkara Polri 16 November 2016 lalu menyatakan Ahok disangkakan melanggar pasal 156A KUHP dan kasus masuk pada ranah penyidikan. Kedua, dalam pledoi kuasa hukum Ahok mengatakan kasus Ahok berawal dari video unggahan Buniyani. Padahal kita tahu video Buniyani adalah hanya potongan dari video yang diunggah oleh Dinas Kominfo Pemprov DKI Jakarta. Ada atau tidak video unggahan Buniyani, kasus penistaan agama itu pasti bergulir. Ketiga, kasus Ahok berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta. Mungkin memang ada kaitannya, tapi perlu diingat bahwa pelapor kasus penodaan agama oleh Ahok, beberapa diantaranya adalah dari luar kota Jakarta yang tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Keempat, kuasa hukum Ahok menuding FPI berada di balik kasus Ahok karena para pelapor kasus Ahok adalah anggota FPI. Padahal sebenarnya FPI hanya organisasi yang memang peduli atas kasus penodaan agama Islam yang dilakukan Ahok. Kelima, saksi pelapor memiliki rasa kebencian terhadap Ahok, sehingga keterangannya harus diabaikan. Hal ini jelas menabrak kaidah hukum di mana berdasarkan putusan MK soal saksi tak dibatasi. Keenam, kuasa hukum Ahok mengatakan pemaksaan kasus Ahok mengoyak kebinekaan yang selama ini terjalin. Jelas, ini membalikan fakta di mana kebinekaan dan toleransi yang selama ini terjalin justru terkoyak oleh omongan Ahok yang menyinggung agama lain. Ketujuh, kuasa hukum Ahok mengatakan setiap orang memiliki hak dan kewajiban sama di depan hukum. Poin ini jelas memposisikan seolah-olah Ahok adalah korban ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif penegak hukum. Padahal publik pun tahu, Ahok justru mendapatkan perlakuan istimewa oleh para penegak hukum. Kedelapan, pidato Ahok adalah bentuk kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi memang diatur dalam undang-undang. Namun tentu saja, kebebasan berekspresi juga diatur. Salah satunya dengan pasal 156 dan 156A KUHP. Poin ke-9, anehnya, kuasa hukum Ahok justru menilai pasal 156 dan 156 KUHP membatasi kebebasan berekspresi, khususnya yang berkaitan agama. Poin ke-10, kuasa hukum Ahok kembali menyanyikan lagu lama bahwa tidak ada niat Ahok menghinakan agama. Padahal niat itu sudah tergambar dari awal dan dari beberapa kasus tambahan yang diajukan saksi pelapor. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Satgas Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan Jaksa Penuntut Umum sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Komisi Kejaksaan. Mereka melaporkan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan yang diajukan untuk terdakwa Ahok dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah mendatangi kantor Komisi Kejaksaan untuk mengadukan Jaksa Penuntut Umum sidang Ahok. Mereka mengadukan Ali Mukartono dan kawan-kawan karena dinilai terlalu rendah dalam menuntut terdakwa. Menurut mereka, tuntutan jaksa tidak memenuhi rasa keadilan. Pelapor diterima perwakilan Komisi Kejaksaan. Sejumlah poin atas laporan pengaduan terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok berdasarkan perintah pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan.
terkait dengan adanya dugaan di mana jaksa penuntut umum ini tidak independen dalam melakukan penuntutan terhadap Ahok sebagai terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017. Dugaan tidak independensinya jaksa dalam menangani kasus dugaan penodaan agama untuk kasus Pak Ahok, dan sudah diterima oleh 4 orang. Drama peradilan kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama anti klimaks di tuntutan jaksa. Kasus intoleransi itu hanya dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun sehingga dinilai janggal. Satu, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah. 2, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Setelah mendengar tuntutan JPU terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama Kamis 20 April lalu, publik makin yakin akan kental campur tangan kekuasaan politik terhadap penegakan hukum kasus tersebut. Jaksa penuntut umum diduga keras telah diintervensi oleh kekuasaan ataupun kekuatan lain yang melakukan intervensi secara besar-besaran, sehingga jaksa terlihat dengan jelas tidak independen, dan bahkan kami melihat seolah-olah jaksa menjadi pembelanya Ahok. Hari ini terbukti sandiwara yang sudah dilakukan 156A dikesampingkan. Yang diajukan adalah pasal 156. Padahal kita lihat dalam kasus-kasus sebelumnya, ini adalah tuntutan yang paling sangat mengecewakan. Dan itu kalau diputuskan seperti itu, yang bersangkutan sebenarnya tidak perlu menjalani pidananya. Kecuali apabila dalam waktu 2 tahun itu yang bersangkutan melakukan kesalahan yang serupa, dia bisa diperintahkan untuk menjalani hukuman. Jadi kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, sebenarnya kasus ini tuntutan yang diberikan kepada Pak Ahok itu jauh lebih ringan. Ada sejumlah fakta kejanggalan penegakan hukum kasus penodaan agama oleh Ahok dalam persidangan. Pertama, soal pembebasan tugas atau pemberhentian sementara gubernur yang tersangkut kasus pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun sesuai ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kita tahu, meski Ahok didakwa pasal 156A KUHP dan pasal 156 KUHP sebagai alternatif dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 2 tahun penjara, Ahok tetap tidak diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Kedua, jaksa terkesan membiarkan upaya kriminalisasi saksi-saksi a-charge atau memberatkan oleh kubu terdakwa. Kita tahu ada 4 saksi pelapor kasus Ahok yang dilaporkan ke polisi oleh kubu Ahok. Di samping itu, jaksa juga terkesan membiarkan ahli yang dihadirkan diserang dan disudutkan oleh kubu terdakwa. Lihat saja yang terjadi pada Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketiga, tuntutan jaksa tidak konsisten dan mengaburkan jalinan fakta dan argumentasi teori hukum dengan fakta persidangan sesuai alat bukti dan barang bukti. Di satu sisi, jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur delik pasal 156A huruf A KUHP. Namun, di sisi lain jaksa menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik pasal 156 KUHP. Ujungnya, tuntutan penuh keraguan, penjara 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Keempat, jaksa mengabaikan fakta hukum yang berkembang di masyarakat dan fakta hukum keterangan para saksi yang diajukannya sendiri.
Di samping itu, jaksa juga mengabaikan ketentuan yuridis formal sesuai unsur delik dalam pasal 156A huruf A maupun pasal 156 KUHP, filosofi, dan amanat hukum pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dan Surat Edaran MARI Nomor 11 Tahun 1964 yang menyatakan penista agama harus dihukum maksimal. Kelima, jaksa juga mengabaikan asas equity before the law atau kesamaan kedudukan di depan hukum, serta mengabaikan jurisprudensi dari kasus penodaan agama yang pernah ada. Ahok jelas diperlakukan berbeda dari terdakwa kasus penodaan agama seperti Arswendo, Liaedan, Permadi, Ahmad Usadek, dan kawan-kawan yang harus merasakan dinginnya ruang tahanan saat kasus mulai bergulir di persidangan. Dirunut lebih jauh, apa yang dilakukan jaksa penuntut umum tak bisa lepas dari sistem kerja kejaksaan, di mana rentut atau rencana tuntutan wajib disampaikan kepada Jaksa Agung Muda dan mendapat persetujuan Jaksa Agung. Terlalu naif bila kita masih berpikir Jaksa Agung yang berasal dari parpol pendukung Ahok tidak mempunyai kepentingan politik dalam hal ini. Bola api hukum dari efek domino yang sedang dimainkan oleh lakon jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Ahok telah dilemparkan kepada majelis hakim yang mengadili. Publik tentu berharap hakim masih memegang pedang keadilan dengan berprinsip pada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan prinsip pada kekuatan politik.